Jadi saya ngomong sama anak-anak, kalau kalian diajarin apa, ada yang nggak jelas, tanya ke papa mama. Nanti papa mama bisa jelasin gitu. Soalnya kadang-kadang mereka tiba-tiba tanya, "Mah, tadi aku dikasih tahu sama grandparents gini. Maksudnya apa?" Halo teman-teman semua, welcome back to Ngobrol Yuk, the new series pastinya. Kita lagi mau ngobrolin soal family series ya Hen ya. Betul. Family tuh banyak ya, nggak cuma Ini- family inti. Oke. Macam-macam, ada keluarga, bukan keluarga inti. Keluarga bukan inti, Keluarga bukan inti, keluarga I I care. atau keluarga-keluarga lainnya gitu Iya, ya. pokoknya yang kita anggap keluarga deh. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama tamu spesial kita yaitu Cevelis. Halo semua. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Cevelis ini merupakan salah satu tim pengembalaan FJF Surabaya. Jadi dia udah merupakan jemaat lama dan juga banget. iya, sampai Bisa. anaknya aja udah masuk di Udah youth di youth. kita gitu. Dan orangnya 3, Triplets gitu ya. kembar 3 ya literally ya. Jadi bayangin tiba-tiba sekali lahir gitu langsung 3 gitu. Seru banget. Nah, Nah. hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya Hen. Kayak kita kan tahu ya dari cerita Cevelis itu, Cevelis tuh ada grandma which is nenek, terus ada mamanya Cevelis, ada Cevelis sendiri dan anaknya yang perempuan Abigail. Mereka punya relationship yang super Deket ya. gitu. Betul. Kok bisa tuh Ci? Nah, coba ceritain Ci. Ya, halo. Ya saya mau terima kasih buat kesempatan hari ini. Saya juga kepengin cerita tentang keluarga kami sebenarnya kayak gimana ya. Kalau bisa deket atau gimana itu mungkin secara nggak sadar tuh kebentuk karena mungkin kita setiap minggu tuh sering ketemu. Jadi kita make time, kita ya cuma sekedar makan malam di sana aja gitu. Jadi ya lama-lama ya bonding tuh pasti ada ya. Jadi meskipun mungkin mungkin anak-anak nggak terlalu ngobrol sampai gimana sama grandma-nya, tapi mungkin dari kita kan mereka juga bisa lihat. Ya itu sih. Jadi saya kalau ke sana selalu saya ajak. Meskipun hujan, meskipun banjir, tetap saya ajak. Kecuali kalau mereka ulangan ya, kita nggak ngajak. Nah kayak gitu. Nah, tapi mungkin bisa digambarin dikit gitu. Maksudnya deketnya ini apakah hanya ketemu atau sampai bisa gimana? Soalnya I remember Cici kan beberapa kali ada mention ke kita nih. Kayak sampai bisa rangkul-rangkulan, bisa padahal udah kayak 4 generasi. Yang paling kecil ke yang ke great grandma bisa rangkul-rangkulan, bisa kayak affectionate Bisa banget deket gitu loh. gitu ya. Soalnya mungkin dari apa ya? Mungkin ya dari saya merasa diterima aja kan sama Bobo. Saya manggilnya Bobo ya, berarti emak ya. Saya merasa diterima atau saya juga merasa comfortable misalnya kayak diceritain apa mereka juga menerima, maksudnya nggak ngejudge nggak apa gitu. Jadi saya I feel comfortable sih, nyaman kalau ke sana. Jadi ya itu deket dari sana atau mungkin flashback lagi ya, kok bisa deket sekarang kan nggak semua tuh kan terjadi dalam instan. Ya. Mungkin dari kecil saya ingat waktu SD mungkin waktu kecil tuh saya selalu diajak Bobo ini ke supermarket. Jadi you can buy whatever you want. Terserah kamu mau beli apa terserah. Bobo idaman. Bobo idaman. Iya, kamu terserah mau beli apa aja. Nanti ke kasir kita sama-sama gitu. Jadi nggak cuma saya sama sepupu-sepupu, sama saudara-saudara semua ikut. Jadi justru itu yang bikin kenangan ya. Oh kita dekat. Terus kalau seminggu sekali, kadang berapa hari sekali, nanti kadang ke Tretes. Jadi saya lihat, oh Bobo ini suka masak. Oh dia ini prepare. Kalau dia tuh sama teman-temannya gimana. Jadi secara nggak langsung tuh ke-record ke kita juga gitu loh. Ya sama mama juga ikut, sama papa juga ikut. Jadi ya kita main sama teman-temannya mama, main basket, naik kuda. Jadi semua tuh ter-record. Oh family itu seperti ini, yang enak tuh seperti ini gitu. Jadi ya waktu besar ya otomatis waktu kita setelah married kan yang lebih nggak ada waktu ya kan. Maksudnya ada kerjaan lah, ada apa. Tapi tetap saya make time, harus hari apa kita janjian sama Bobo, nanti hari apa saya ke rumahnya mama, nanti hari apa saya ke rumahnya mertua. Soalnya kalau enggak digituin nanti repot tuh pasti repot terus. Jadi harus priority ya. Dan itu seminggu sekali. Seminggu sekali, ya. Wow, Jadi, gila. Itu hebat banget tuh. I mean untuk orang yang married misalnya kayak lu sendiri, lu visit your parents atau misalnya kayak mertua gitu. Itu agak sulit diatur ya Ci ya. Iya, Tapi iya. gimana sih Cici bisa punya komitmen atau Iya, bisa iya. set priority? Iya. Maksudnya gimana caranya? Kalau saya mungkin bayangin saya sendiri ya, kalau sudah umur gitu kan yang mereka mau tuh kan kehadiran kita. Jadi maksudnya kalau kita mau kasih mereka, ya mereka pasti suka lah kalau kita bawain snack atau apa suka. Tapi kayaknya mereka lebih suka waktunya kita gitu loh. Sama saya mikir kan sudah nggak serumah, sudah jarang ketemu. Paling tidak ya seminggu sekali lah ketemu mereka. At least ya berapa jam, 2 jam gitu kan sudah menyenangkan mereka gitu ya. Tapi in addition misalnya kalau mereka ngajak ke misalnya ada yang wedding atau misalnya kayak ada acara ulang tahun, pasti saya make time. Selama saya bisa, saya pasti datang. Itu saya secara nggak sadar ternyata mereka suka. Kayak mertua saya itu
kalau ada pesta wedding apa, kalau kita datang dia suka gitu. Jadi berarti ya apa yang dia suka, aku kepengen melakukan itu. Jadi ya makanya itu ya mungkin ya yang bikin benar-benar dari deket. lubuk hati dari paling dalam gitu. Ingin menyenangkan Iya, gitu lah ya, Ci, iya. simpelnya ya. Nah ini Ci Felis kan berapa bersaudara ya Ci ya? saya berempat. Berempat ya? Ada Cici, Koko, saya, Meme. Oke, nah yang lainnya apakah juga sedekat gitu dengan your great grandma atau gimana gitu? Iya ya, kalau dibilang dekat mungkin saya mungkin ya. Kalau mereka belum enggak terlalu ya mereka dekat tapi kayaknya enggak sedekat saya sih sama mereka. Sama mak saya, grandma saya. Atau ya saya enggak tahu ya apa mungkin jarang ketemu juga ya. Makanya harus ketemu. Jadi kuncinya Usahakan itu kalau lu ketemu. mau deket Iya, ya lu iya. harus ketemuan Iya, gitu iya. ya. To be honest, it's hard. Even for me. Atau kalau kamu kan juga, Ya aku tuh susah udah lah. gak terlalu deket ya sama my grandparents, juga bingung mau ngomong apa atau Iya, iya. gimana. Nah Ci, maksudnya kayak Abigail, Iya. which is anaknya Ci Felis, kan juga deket tuh sama Iya. si great grandma ya. Iya. which is sama bobonya Ci Felis. Iya. Pernah gak sih dia tuh kayak, mungkin dari kecil ya Cici ajak, tapi pernah gak sih ada kayak, males mam, gak mau, atau apa gitu. Kok rasanya enggak ya? Tapi coba saya inget-inget ya. Kayaknya kok enggak. Hebat. Enggak, kayaknya enggak. Hebat loh. Tapi saya Gila, memang aku ada masa-masa Iya. kayak Nggak kalau diajak itu kayak nggak mau. males. Terus kalau ngobrol itu kayak cumanya surface level gitu Iya, loh. kayak ya apa Nggak makan. bisa gitu ya. gini. Atau mungkin sejak dari bayi ya saya ngejak mereka baru since newborn mungkin mereka belum sadar pun saya ngejak. Jadi saya biasain ke bodai maksudnya ya, bodai kongdai ya. Itu digendongin ke mereka. Jadi kayak kongconya saya cobain gendongin ke dia gitu. Jadi dari kecil saya sudah deketin. Jadi apa ya, bring to our world lah. Bring kids to our world. Maksudnya kenalin ke keluarga juga. Wow. Ya, tapi kalau di menolak kok kayaknya enggak ya. Hmm. Enggak kayaknya. Kecuali kalau mereka menolak misalnya gini, "Ma, aku minggu ini ada ulangan banyak gini nih." Oh, saya tahu. Dia kayaknya keberatan. Ya udah kamu enggak usah ikut. Nanti kalau ulangan selesai minggu depannya kita baru pergi sama-sama lagi. Kayak gitu sih. Wow. Itu sesuatu banget sih. Sesuatu banget. Karena ya. ini beneran kayak time, biasanya kalau orang weekend itu kan dipakai buat pergi sama teman, Iya. keluarga Iya, dan segala macam. santai. Yang ini beneran mikirnya nggak cuma keluarga inti tapi keluarga besar juga loh. Iya, Itu kayak something sih. atau Iya. mungkin ini ya, kayaknya mungkin kayak boboku juga tanya mau dimasakin apa misalnya kayak gitu. Atau enggak kalau saya ke rumahnya mama juga mama tanya mau dibeliin makanan apa gitu. Jadi kan kita apa ya, selain ketemu kan ada look forward. Wah, ada makan enak nih gitu loh. Gitu ya. Memang Iya, itu iya. Jadi menyatukan makanan semua Ada orang ya. makanan, Iya. ada fellowship, Betul. ya mari kita datang. Langsung rame gitu ya. Heeh. Nah, tapi Cici kayak pernah ada nemuin kesusahan komunikasi nggak sih Ci? Soalnya kan ini 4 generasi gitu ya. Pasti kan cara komunikasinya beda, cara pikirnya beda gitu. Nah, gimana sih caranya supaya yang terakhir dengan yang paling pertama ini bisa deket, yang lain dengan ini kayak nggak ada miskom gitu loh. Kalau ngomong-ngomong nggak ada special recipe sih ya. Ya pokoknya kalau kita ngomong ya ngeflow aja. Kita ngeflow aja. Tapi kalau memang kalau ngomong sama yang orang tua kan kadang agak susah ya kan, pendengaran mereka juga kurang baik. Jadi kalau kita ngomong tuh kayak agak teriak gitu loh. Jadi kalau ngomong agak keras. Soalnya supaya dengar kan, telinga satunya nggak seberapa dengar. Cuma itu sih, kalau yang lainnya ya paling kita ngomong lihat-lihat suasana hati orang tua juga ya. Kalau mereka kayaknya enak aja ngomong ya udah kita ngomong. Tapi kalau enggak ya udah kita diam aja gitu loh. Ya pokoknya kita show up, datang, itu kayaknya mereka sudah Udah senang sih. something banget. Iya, saya juga belajar juga yang di Efesus 6 ya ayat 1 sampai 2 yang hormati orang tuamu supaya kamu panjang umur dan hidup bahagia di bumi. Itu benar sih. Selama ini kan saya nggak ngerti ya, tapi ternyata kalau misalnya kita perhatiin, kalau kita sayang sama mereka, kalau kita habis dari rumahnya mereka pasti pulangnya ngomong apa? Pasti kan doanya yang baik-baik kan. Ya kadang-kadang kita nggak nyadari, kayak saya pulang gitu terus kadang pernah ngomong, ya kadang ngomong kadang enggak, tapi kadang dia ngomong, nanti tak doain ya keluargamu harmonis, tak doain nanti kamu sehat-sehat, satu keluarga happy. Itu berarti doanya orang tua itu yang manjur. Karena kita menghormati mereka. Nah gitu. Kalau saya sih belajarnya itu ya kalau dari Alkitab ya. Wow. Kalau misalnya ini wondering ada Iya. random sih Ci. Abigail tuh Iya. biasa ngomong apa tuh ke si Iya, ya. Bobo? Ngobrolnya apa Ci? Ngomongnya ya. Kalau ngomong ya Pak. Ya good questions. Ngomong kalau Abigail, Hugo, Jessie macam-macam. Kalau misalnya Jessie suka masak, Bisa macam-macam ya? Bisa. Nyambung ya? ngomong apapun bisa. Misalnya kayak Jessie suka masak, jadi dia ngomong, "Bodai, aku hari ini masak ini, aku bikin ini." Terus dia tunjukin fotonya. Itu. Jadi lucu ya? bikin pizza atau bikin sup atau bikin yang sederhana gitu ditunjukin, terus bobonya kan seneng kan, apalagi bodai misalnya bobo saya kan suka masak, jadi dia suka gitu ngeliatin masakan terus seneng menu-menu. Kalau yang lain-lain paling ya kayak Hugo suka olahraga ya dia ngomong, "Aku olahraga ini, main apa, kalau waktu masih kecil main soccer, main ini." Nah gitu dia ngomong cerita. Tapi mungkin nggak terlalu sebanyak
yang lain, tapi nggak apa-apa, paling enggak kan kita deketin. Atau enggak kalau yang bigil macam-macam sih ya, nanti dia cerita apa ya macam-macam, pokoknya nggak ada formula yang khusus sih ya, pokoknya kita ada apa kita ngomong ya. Aja gitu ya. Pokoknya Tapi habis. gila ya, berarti ya kalau kita lihat itu kayak orang selalu bilang relationship itu dari dua pihak itu bener banget gitu loh. Karena di sini even the youngest pun, yang paling muda pun, generasi paling terakhir pun, mereka pun masih sangat-sangat make effort kayak ceritain, terbuka dengan hal kecil. Dan yang your great grandma pun juga kayaknya sangat open minded untuk bertanya dan meresponi. Coba kalau kita ngomong tentang masakan terus nggak ada respon gitu kan agak gimana ya. Kayak apaan itu? Atau kalau kayak nggak bisa lihat gitu, terus nggak dilihat gitu kan agak sedih aku ya. ingat juga waktu aku kecil umur 5 tahun ya, boboku sama kungkung, berarti emak sama engkong. Waktu itu bobo saya ngomong, ayo itu gandeng engkong gitu, gandeng. Waktu itu saya nggak ngerti, tapi juga saya gandeng. Tapi saya gandeng itu engkong, saya seneng. Jadi itu saya lakuin ke anak-anakku juga. Jadi kayak anak-anakku misalnya kelihatan grandparents-nya atau great grandma-nya, aku bilang gandeng, saya bilang gitu. Jadi mereka otomatis dari kecil ya, bukan dari sudah besar gini ya. Jadi sudah biasa, oh ya digandeng gitu. Kalau apalagi kalau sudah umur tua gini kan mereka ya pasti lebih enak kalau ada yang pegangan gitu ya. Jadi kan jalannya lebih steady. Nah gitu. Kayaknya ada feeling reward gitu loh kalau misalnya kita bisa bantu orang tua. Jadi makanya anak saya yang saya suruh kalau mau gandengan ya biar mereka yang gandeng. Jadi maksudnya mereka I feel helpful. Maksudnya aku bisa gandeng grandparentsku, aku bisa gandeng grandmaku supaya mereka dari kamar pergi ke tempat makan steady kayak gitu. Ya itu aku belajar kayak ini sih, paling enggak ngajarin mereka empati ya, kasih sayang juga. Maksudnya harus merhatiin orang tua sampai segitu gitu. Kadang-kadang mereka enggak disuruh tuh, kadang-kadang kayak great grandma saya misalnya baca gitu, nanti kacamatanya tiba-tiba diambilin dari meja, dikasihin gitu loh. Padahal kita enggak suruh. Ya inisiatif sendiri. Wow. Kayak gitu. Itu yang sesuatu yang enggak bisa disuruh ya. Itu kan harus dari dekat, harus kebiasaan. Nah itu lama-lama kita ngerti sukanya apa kayak gitu. Wow, what a value ya. Tapi bener sih, aku baru ngomong sama Civelis kayak beberapa minggu lalu aku ketemu anak-anak Civelis ya, tapi Civelis gak ada. Jadi ketemu anak-anaknya doang, sama beberapa cousins and with the grandparents only ya. Oh jadi gak ada parents yang ikut nih. Aneh banget ya. Oke, itu gak pernah terjadi. Aneh banget soalnya. Tapi iya bener, kayak digandeng si. Kelihatan ya. Iya, I saw si Hugo gandeng gitu. Jadi beneran ini cuma grandparents sama cucunya only gitu. Cucu only, iya. Cucu pergi. Capek mungkin aja gitu. Nggak bisa jalan-jalan. Iya. Oh ya itu saya nggak sadar. Nah ini kan Nana mau gini baru saya sadar ya. Waktu itu memang weekend itu kan saya lagi pergi. Terus ya saya mungkin sudah seperti biasa ya, kalau hari Minggu saya titip ipar saya nanti tolong dijemput ya. Nanti perginya sama Yeye nenek, manggilnya kan Yeye nenek grandparents-nya, nanti makan di mana sudah ikut aja. Ya saya nggak kadang-kadang ya nggak demanding juga ya, maksudnya mau makan apa ngikut aja. Jadi jangan sampai kita yang kayak aku pengen makan ini, jangan kita terus yang dikte. Kadang-kadang mungkin kita boleh suggest, tapi kalau mereka mau makan di mana ya udah ikut aja gitu. Ya gitu sih kayaknya ya ini mungkin saling pengertian juga dibutuhkan ya kalau dalam hubungan ya. Berarti sama ke grandparents juga gitu ya, which is ke your mom and your dad and Kok Ian punya mom and dad deket mungkin juga. Dari kecil juga kan saya juga sering traveling sama Kota Ian kan. Jadi kalau dari kecil mereka waktu itu masih baby sih, kadang-kadang 6 bulan atau setahun gitu kadang tak titipin mamanya. Jadi titipin grandparentsnya. Jadi kadang nginep di rumah. Nanti saya kasih jadwal, kan ada susternya ya. Jadi grandma cuma bantu liatin, supervise, liatin. Sama saya sih senengnya supaya mereka juga bisa lebih dekat sih. Ya itu. Jadi kalau kadang-kadang datang, ya saya bikinin susu. Nih tolong ngasihin. Padahal saya sendiri ngasih bisa, tapi saya nggak mau. Jadi saya bikinin, tinggal grandmanya yang ngasihin gitu loh. Jadi supaya mereka bisa dekat. Intentional gitu. Banget ya berarti ya Cici. Iya, berarti kuncinya tuh harus kayak intentional. Dan beneran harus di-build culture tuh dari kecil. Nggak bisa tiba-tiba waktu besar gitu ya. Iya. Dan bener-bener kamu mau si anak-anak juga dekat sama grandparents. Iya. Aku pengen dekat. Nggak ada, maksudnya nggak ada kayak niatan kayak nggak usah deket-deket sama grandparents gitu tuh nggak ada gitu ya Ci ya. Enggak sih ya, ngeflow aja ya. Jadi kalau mereka ditanyain apa ya jawab aja. Biasanya kan seputar sekolah, seputar apa gitu, jawab aja nggak apa-apa. Ya gitu. Wow. Pernah saat pernah nggak saat-saat yang kayak berantem gede atau gimana yang akhirnya kayak nggak enakan kayak udah kita take time dulu break nggak usah ke grandparents dulu misalnya gitu.
Kayak ya pernah juga, kadang ya pernah ya, sampai kan biasanya kita seminggu sekali, tapi kan kadang ya pasti kan orang ya ada suasana hati ya, jadi kadang 2 minggu sekali, sampai kadang ditanyai kok lama nggak datang, oh ya berarti alarmnya kita harus datang gitu. Itu alarmnya Itu telepon alarmnya, ya. oh ya lupa harus datang. Nah, kadang-kadang di sana misalnya kadang-kadang kita kan nggak selalu di sana, kadang-kadang sama grandparents sebenarnya diajarin apa, yang kadang-kadang kan sama kita nggak sesuai venue-nya juga ya. Betul. Jadi saya ngomong sama anak-anak, kalau kalian diajarin apa ada yang nggak jelas, tanya ke papa mama. Nanti papa mama bisa jelasin gitu. Soalnya kadang-kadang mereka tiba-tiba tanya, "Mah, tadi aku dikasih tahu sama grandparents gini. Maksudnya apa?" "Oh, ya agak nggak benar. Maksudnya ya setiap orang pasti punya pandangan ya. Benar salah kan itu relatif. Tapi kalau bagi saya yang benar itu sebenarnya kayak gini. Tapi nggak apa-apa kalau grandparents ngajarin kamu apa, udah ya aja, jangan against gitu loh. Nanti dikirain kan kayak rebel kan. Tapi kalau mau tanya yang benar ya apa, atau menurut pendapatnya mama ya apa ya, ngomong aja sama kita. Jadi ya keterbukaan juga penting. Wow. Ya. Oh, that's a good one sih ya. Right. Soalnya kadang-kadang kan kita diajarin kayak pokoknya kalau diomongin apa ya udah lu jangan mau Iya, gitu. Iya, Kadang-kadang iya, gitu kan ya. malah kayak defensif gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita udah dengerin udah kayak ya kan tapi sama kata mama nggak boleh gitu Iya, misalnya. iya. Memicu pertengkaran gitu ya. Yang ini tapi malah Civelis ngajarin anak-anaknya untuk to be Terbuka. critical, kayak nanya untuk communicate. I think that's a good one sih. Iya, Nggak perlu. semua orang tahu. Iya. Maksudnya kayak seru banget yang ngelihat keluarga ini bisa Kayak 4 generasi itu kan bisa deket bisa gitu. dekat semua gitu ya. Berarti kayak ada rutinitas gitu Ci, kayak misalnya holiday bareng Oh, atau apa gitu. iya, good. Ya, jadi ingat ya. Kalau kita holiday memang kita itu intentional juga. Yang pasti holiday misalnya setahun sekali, tapi ini tergantung sekali lagi budget ya. Jangan, bukan berarti kan saya nganjurin gini harus semua orang kayak gini, enggak juga. Ada yang cukup untuk makan bareng, cukup. Atau kalau misalnya nggak bisa keluar negeri, cukup dalam kota aja ya nggak apa-apa. Pokoknya yang penting kan family time, kita nggak lihat tempatnya. Kalau di tempat saya sih, saya sama Koto Yen kita ada kesepakatan. Kayak setahun sekali kita cuma pergi berdua. Setahun sekali kita cuma perginya berlima sama anak-anak. Nanti setahun sekali kita perginya sama keluarga yang dekat. Nanti setahun sekali pasti ada grand family holiday. Jadi ya rame-rame gitu, berapa orang, 30, 35 gitu campur. Oh, wow. Ya. Tapi di situ juga ada tantangannya sendiri ya. Kadang-kadang kan nanti kan ada yang telat, nanti ada yang enggak mau makan ini, nanti ya udah itu kan kita belajar kompromi, ya bersabar, kompromi. Jadi kita juga bisa ngajarin anak, ini lo liatin ya nak, kalau pergi sama orang banyak, di kadang ada yang telat, ada yang makanannya cocok, ya sudah disimpan aja. Maksudnya kita ngikuti. Kalau kita mau maksakan kehendak sendiri, nanti nggak sinkron gitu. Tapi ya kita mikirnya yang selalu positif lah. Kalau pergi gini kan kapan lagi? Nanti kayak sekarang kan sudah bobo saya kan sudah umur 88 hampir 89. Jadi ya rasanya grand family sudah enggak, ya sudah enggak. Tapi dulu ya kita setiap tahun selalu pergi. Wow, itu kayak bener-bener. Itu tuh dari Cici sendiri. Dari Cici. Kayaknya dari orang tua ya. Kayaknya dari orang tua yang nganuin ya. Wow. jadi ini beneran kayak culture yang kayak passed down to the generation. Iya. Dan itu pun aja nggak semua siblingsnya Civelis yang melakukan hal yang sama kan. Iya, Jadi iya. itu beneran kayak harus intentional banget gitu loh. Iya. Mungkin Civelis bisa kasihin itu nggak sedikit tips gitu. Mungkin buat teman-teman yang ada yang lagi dengerin gitu ya. Yang Iya. mungkin mereka kepingin build that kind of culture gitu. Misalnya kayak di keluarga aku kan itu nggak terjadi kan ya. Yes. Tapi misalnya aku kepingin build that kind of culture nih kayak gitu. Nah mungkin bisa kayak Gitu ya. kasih tips gitu. Kalau mau deket gitu, kalau saya ingatnya yang penting jangan merasa terlambat juga ya. Maksudnya kalau misalnya loh keluarganya kok ideal yang begini atau keluarga yang bagus kayak gini. Kita juga nggak bisa niru keluarga lain sih. Tapi kalau kita mau start new atau kita mau yang build, mau nanam yang baik ya kita bisa sih start sekarang, nggak ada yang telat ya. Kalau saya sih mikirnya ya kalau bisa hubungan yang baik dulu antara kalian sendiri, maksudnya kita sendiri, suami istri. Nanti kalau hubungan yang baik antara suami istri ini, nanti itu kan pasti kena ke anak-anak juga, hubungannya baik. Jadi nanti kalau kita ngajak pergi ke grandma atau ke grandparents apa, mereka biasanya mau. Karena ya kita dekat sama mereka, jadi kebutuhan mereka apa ya kita penuhi. Jadi maksudnya apa ya, nggak vakum gitu loh. Ya tapi kita juga harus ngasih contoh juga ke mereka. Jangan kita yang menuntut harus ketemu harus ini, tapi kita sendiri nggak make time. Kalau kita yang minta ketemu ya kita konsisten. Kalau itu hari apa, kayak misalnya setiap hari Senin, ya udah Senin terus. Kecuali memang benar-benar kita nggak bisa ya Senin ya kita ngasih contoh ke mereka. Itu sih. Jadi hubungan yang baik sama kasih contoh konsisten. Itu sih. Wow. Percaya. Dan intentional juga tapi ya Ci. Iya, Intentional harus sekali. harus schedule. Karena kalau nggak di schedule, yang namanya repot pasti everybody iya. repot sih. Benar. Ya. Itu benar banget. banget. Itu benar Ini banget. kayak kalau bilang nggak ada waktu, semua juga nggak Pasti ada nggak ada waktu. waktu. Ya. Iya. Iya, Itu kan benar alasan banget. kita zaman sekarang karena kayak aduh gak ada waktu, gak bisa gitu. Padahal kalau nganggur pun juga males gitu ke Iya. sana. Mendingan leye-leye di rumah ya daripada Nonton basa-basi. film, Kalau dari repot kita ya. kayak agak jadi basa-basi Repot. gitu, soalnya jadi menurutku Civelis punya
relation itu kayak very genuine gitu ya. Heeh, Kayak heeh. dari anak-anak ke grandparents ke great grandparents itu sangat Deket bisa ya. deket banget dan kita sih pengen sih nyontoh. Iya, dan Aku sih apalagi juga pengen gitu anak-anakku nanti juga kayak gitu ke aku kali ya as Iya. aku jadi great grandma. Iya. Iya kan tapi kan Iya, ya iya, pengen gitu kan ya Ci Iya. ya untuk deket. Ya, kita sih yang ngasih contoh dulu ya ke mereka ya. Sama kita mikirnya gini aja lah. Kalau seminggu sekali kan kita ketemu kan cuma 2 jam. Jadi meskipun kadang kita capek, kadang-kadang kita nih malas atau apa, dipaksa sedikit, diusahakan sedikit. Kita kayaknya lebih happy kita datang daripada kita menyesal kita nggak datang sih. Jadi mendingan kita datang meskipun capek gitu. Tapi memorinya itu ada. Jadi sampai sekarang kita ada terus. jadi walaupun hanya sekitar 2 jam tapi sebenarnya kita creating memories Iya, iya. lebih dari itu gitu nilainya. Wow. Wow. Thank you so much Civelis. Thank you Ini so much, kayak Civelis. belajar banyak banget. Aku Iya. sampai kayak Kayak maybe I pengen should lah do ya. something with my grandma after this. I will Iya, call pasti my bisa. grandma. Iya, abis ini kayak Ma, Ma gitu ya. iya gitu. Iya, wow. kadang-kadang mungkin kita nggak tahu mau ngomong apa ya. Tapi kalau grandma atau mak tuh kalau kita di telepon kita itu pasti seneng sih. Iya. Ya, meskipun nggak tahu ngomong apa cuma say hi, tanya kabar, itu sudah seneng. Ya. Mungkin grandmanya kita nggak canggih kita ya, bisa iPad atau bisa WA, nggak apa-apa, kita pakai aja. Kalau dia bisa telepon ya udah telepon. Kalau dia suka SMS ya nggak apa-apa, kita SMS aja. Maksudnya pakai vehicle yang kita bisa deket sama mereka gitu. Nice. Ya. Wow, Ci, thank you so much Thank banget. you. Kayak it's such a new value juga. And aku juga pengen ngebentuk ini gak sih di keluarga-keluarga kita. Iya, aku Iya, jadi gitu kayak kan. mulai kayak how do I can start in my Yes, family gitu. Bener banget. Well, thank you so much Ci, udah Thank join you. kita di Ngobrol Makasih. You. Udah mau di interview, diajak Iya. ngobrol-ngobrol. Ngajak ngobrol-ngobrol. So, thank you semuanya yang udah ngobrol sama kita hari ini. We'll see you next time. Bye-bye. Bye.